Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa senantiasa istiqamah dalam melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Di antaranya adalah istiqamah dalam melaksanakan salat wajib secara berjamaah seperti salat subuh yang barusan kita laksanakan. Demikian pula kita bisa lanjutkan setelah salat subuh berjamaah, yaitu kajian majelis ilmu yang membahas kitab Bulughul Maram, yang insyaallah kita akan mengkaji hadis demi hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Dan kita akan lanjutkan yaitu pembahasan kita tentang Kitabus Shalah, yaitu tentang sifatus shalah, tata cara atau kaifiyah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita kaji pada pertemuan yang lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Yang terakhir apa? Tentang apa? Doa tahiyat sudah ya. Nah, ini lupa berarti ini ya. Tentang salam ya. Yaitu hadis tentang salam ya. Hadis tentang salam, yaitu hadis Wa'il bin Hujr. Nah, kemarin hadis tersebut sudah kita baca, tapi belum selesai membahas faidah-faidah yang terkandung dalam hadis ini. Nah, kita baca ulang, yaitu hadis tentang kaifiyatus shalah minas shalah, kaifiyatus salam minas shalah, yaitu tata cara atau kaifiyah membaca salam ya dalam salat. An Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Wa'il bin Hujr, semoga Allah meridai beliau. Beliau bercerita, "Shalaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallim an yaminihi, "Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dan dahulu Rasulullah mengucapkan salam tatkala menoleh ke kanan, yaitu dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullah. Dan tatkala menoleh ke kiri, beliau membaca Assalamualaikum warahmatullah. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Taib, kemarin sudah kita jelaskan ya tentang hadis ini, bahwasanya para ulama berbeda pendapat ya tentang tambahan lafaz wa barakatuh pada at-taslima ats-tsaniyah, pada salam yang kedua. Itu apakah ada tambahan wa barakatuhu di sini? Para ulama berbeda pendapat atau ikhtilaf ya
berselisih. Kemudian dijelaskan pula bahwasanya hadis ini menjelaskan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salam itu 2 kali. Ya. Nabi tatkala salam dalam salat itu 2 kali. Kana yusallim taslimatain an yaminihi wa an shimalihi. Ya, Nabi salamnya berapa kali? 2 kali. Ya, yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Wa hadza marwiyun an jama'atin minas sahabati wat tabi'in. Dan ini ya bersumber riwayatnya dari sekelompok para sahabat dan para tabi'in. Bahkan hadis tentang salamnya Nabi itu 2 kali itu balaghat al-ahadits fi itsbat taslimatain mablaghat tawatur. Hadis-hadisnya itu mencapai derajat mutawatir. Ya. Haitsu rawa dzalika 19 sahabiyan, yang mana jumlah perawi yang meriwayatkan hadis-hadis tentang salamnya Rasulullah dalam salat itu sebanyak 2 kali, itu perawinya itu mencapai 19 sahabat. Berapa? 19 sahabat. Ya. Wa awsalaha al-mu'alliq ala subulis salam ila 29. Bahkan mu'alliq, ya, pemberi mu'alliq, memberi ta'liq dalam kitab, yaitu pada kitab Subulus Salam, itu sampai menyebutkan 29 perawi. Ya, 29 perawi. Jadi intinya di sini hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwasanya Nabi salam dalam salat itu sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Baik, kemudian dijelaskan juga pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang al-masyhur fi madhhabil Hanabila anna at-taslimataini min arkanis shalah. Dalam mazhab Hambali dijelaskan bahwasannya 2 kali salam itu termasuk rukun salat. Termasuk apa? Rukun, hukumnya rukun. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan baik sengaja atau lupa, karena rukun, ya, dari rukun-rukun salat. Pendapat yang kedua mengatakan anna taslimata tsaniyata laysat biwajibatin. Wa hadza qaulul Malikiyah wa Syafi'iyah wa riwayatun an Imam Ahmad. Pendapat kedua mengatakan, ya, bahwasannya salam yang kedua bukanlah wajib. Salam yang keberapa? Salam yang kedua. Salam yang pertama wajib. Ya. Adapun salam yang kedua itu tidak wajib. Ini pendapat ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Yang mana pendapat ini berdalil diantaranya adalah hadis Aisyah dan hadis Salama ibn al-Aqwa wa Sahal bin Sa'ad wa ghairihim fiha al-iktisar ala taslimatin wahidatin, yang mana hadis-hadis tersebut mencukupkan salam itu hanya 1 saja. Wa qad ta'ana al-ulama fi ba'd hadhihi al-ahadits. Namun para ulama menta'an, ya,
menta'an ini mengaib, mencacat ya sebagian hadis-hadis tersebut, wa hiya la tasil ila darajati ahadithi at-taslimatain. Dan hadis-hadis pendapat yang kedua ini yang mengatakan salam yang kedua itu tidak wajib dan hanya cukup satu salam saja, itu tidak bisa sampai kepada derajat hadis-hadis pendapat yang pertama bahwa salam itu dua kali. Yang mana salam 2 kali tadi sampai derajat hadis-hadisnya itu sampai derajat apa? Mutawatir. Banyak periwayatnya. Iya. Maka al-qaul bi anna al-musalli yusallim taslimatain ahwatu wa abra'u lidhimmah. Maka agar lebih hati-hati di sini ya, kita pilih pendapat yang pertama yang mana salamnya itu sebanyak dua kali. Ya, sebanyak 2 kali. Karena memang itulah yang senantiasa dikerjakan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang senantiasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian di antara faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah sighatus salam. Ya, sighatus salam, lafaz dari salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadza huwal mahfuz alladhi naqalahu 'adadun minas sahaba kama taqaddam an Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi di antara lafaz yang dibaca atau lafaz dari lafaz-lafaz salam itu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Kalau hadis yang kita bahas tadi apa? Salam yang pertama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua Assalamualaikum warahmatullah. Ya, adapun tambahannya itu ada khilaf atau perbedaan pendapat. Kemudian yang ini tadi ya dari hadis Ibnu Mas'ud, yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, tidak ada apa? Wabarakatuh, baik yang pertama maupun yang kedua. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Jabir bin Samurah, semoga Allah meridai beliau pernah menceritakan, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu apabila kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Ya, jadi ini juga seperti hadis Ibnu Mas'ud. Ya, wa fi riwayatin anhu, dan hadis lain yang juga riwayat dari Jabir bin Samurah, beliau menceritakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dahulu salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza sallamna qulna bi aydina assalamu alaikum assalamu alaikum. Dan apabila kami salam, maka kami mengucapkan assalamu alaikum assalamu alaikum. Ini juga boleh. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Berarti boleh kalau salamnya itu apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya.
Taib, wa hadza fihi dalilun ala jawazil iktisar ala qawli assalamu alaikum. Hadis ini menjelaskan tentang bolehnya mengucapkan salam itu hanya dengan lafaz assalamu alaikum. Ya, wa huwa qaulul jumhur min ahlil ilmi, dan ini juga termasuk ya pendapat jumhur mayoritas dari ahlul ilmi. Nah, jadi intinya tadi ada beberapa lafaz. Ya, ada beberapa lafaz. Kalau dari hadis yang kita baca, yang kita kaji dalam kitab Bulughul Maram ini, hadis Wa'il bin Hujr, ya, salam yang pertama lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam yang kedua tanpa wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian hadis Ibnu Mas'ud, itu lafaz salamnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian hadis Jabir bin Samurah, itu lebih ringkas lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, jadi itu beberapa lafaz ya yang bisa dibaca pada saat salam dalam solat, yang mana salamnya itu 2 kali, saat menoleh ke kanan dan saat menoleh ke kiri. Taib, kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Az-zikru ba'da shalah, yaitu berzikir setelah salat. Ya, berzikir setelah salat. Taib, 'anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu setiap selesai salat wajib beliau membaca la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, muttafaqun alaih. Ya, jadi dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah selesai salat wajib beliau membaca zikir ini. Ya, la ilaha illallah wahda la syarikalah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, Allah yang menguasai semua kerajaan. Walahul hamdu, dan juga bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah berkuasa, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mencegah ya apa-apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada seorang pun yang memberi terhadap apa-apa yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian di akhir zikir tersebut ya, tiada bermanfaat segala keagungan, karena keagungan itu hanyalah dari engkau. Ini adalah zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalah, selesai salat wajib.
Taib, dalam hadis ini coba kita perhatikan. Dalam hadis ini di situ ada lafaz anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Di sini ada lafaz apa? Dubur. Duburi kulli salatin maktubah. Dan yang dimaksud dengan duburi kulli salah, ya, duburi kulli salatin maktubah. Ad-dubur itu aqibuhu wa muakhiruhu wa tarafuhu. Jadi yang paling akhir. Yang paling akhir. Jadi yang paling akhir dari salat. Ya, yang paling akhir dari salat atau setelah salat. Makanya di sini ada dua penjelasan. Ya, ada dua penjelasan. Yang pertama, duburi shalah itu akhir juz'in minas shalah. Bagian terakhir dari salat. Ya, bagian terakhir dari salat. Wa huwa ma qabla salam, dan itu sebelum salam. Ini penjelasan yang keberapa? Penjelasan yang pertama, duburi kulli shalah, yaitu bagian terakhir dari salat, yang maksudnya adalah apa? Sebelum salam, yaitu setelah tasyahud, setelah sholawat. Nah, baru setelah itu, sebelum salam. Ini dinamakan duburi kulli shalah. Wa qad yuradu bihi ma yali akhir juz'in minas sholati wa huwa ma ba'da salam. Dan penjelasan yang kedua, makna dari duburi kulli shalah itu adalah bagian terakhir dari salat, yaitu setelah salam. Setelah apa? Setelah salam. Jadi intinya gini, makna dari duburi kulli salat itu yang pertama sebelum salam, yang kedua setelah salam. Ya, ini ada dua tafsir. Nah, hadis Al-Mughirah ini yang menjelaskan zikir Nabi la ilaha illallah wahda la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhiri. Ini makna yang keberapa? Duburi kulli shalah. Makna yang pertama sebelum salam atau makna yang kedua setelah salam? Makna yang pertama sebelum salam atau makna yang kedua setelah salam? Yang kedua. Al-murad huna ats-tsani. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah yang kedua setelah salam. Ya, setelah salam. Bidalil riwayati Muslim al-mutaqaddimah. Dan ini pun didukung oleh sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yang mana dalam riwayat tersebut dijelaskan kana idza faragha minas sholati wa sallama qala la ilaha illallah. Kalau ini lafadznya sangat jelas sekali. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat, ya, kemudian beliau salam, qala, beliau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti lafadznya sangat jelas, ya. Setelah sholat, ya, dan salam, ya, selesai salam. Karena memang dubura kulli shalah itu bisa dimaknai
qablas salam. Qablas salam. Baik, nanti ada pembahasannya insyaallah taala. Nah, kita langsung pada faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Taib, al-hadis dalilun ala masyru'iyyati dzikrillah ta'ala ba'da salatil maktubah bihadza dzikri. Hadis Al-Mughirah ini sebagai dalil yang menjelaskan akan disyariatkannya berzikir kepada Allah ba'da salatil maktubati, setelah selesai salat wajib, dengan membaca zikir ini, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis siapa tadi ini? Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Jadi disyariatkan setelah selesai sholat tidak langsung pulang. Ya, jika memang tidak ada keperluan yang mendesak. Tidak ada keperluan, kebutuhan, hajat yang sangat penting. Maka disyariatkan apa? Untuk berzikir, ya, dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zahirul hadis annahu la ya'ti illa marratan wahidatan. Dan yang nampak dari hadis ini bahwasanya membaca zikir tersebut hanyalah sekali saja, marratan wahidah, sekali saja. Walakin dallat ar-riwayatul mutaqaddimah 'inda Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Huzaimah annahu yaqulu dzalika 3 marrat wa qad yushkil 'ala hadza i'radu shaykhain 'anha ma'a riwayatihima lil hadis wadh-dhahir annaha ghairu mahfuzah. Ya, meskipun ada riwayat yang menjelaskan dibaca 3 kali. Namun ya, riwayat tersebut ghairu mahfuzah. Ghairu mahfuzah, tidaklah sabit, tidaklah tetap. Ya, jadi kita kembali kepada zahir hadisnya, yaitu dibaca sekali. Ya, dibaca sekali. Wa min adz-dzikri ba'da sholati ma jaa'a fi hadits Abi Zubair qala kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yaqul dubura kulli sholatin hina yusallim. Dan di antara zikir yang dibaca setelah salat itu dijelaskan dalam hadis Abu Zubair, yang mana dahulu Ibnu Zubair radhiyallahu anhu setelah selesai salat, ya, setelah salam, yaitu beliau juga membaca zikir la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallil bihinna dubura kulli salah. Dijelaskan bahwasannya dahulu Rasulullah yuhallil, yaitu membaca tahlil, karena dalam hadis ini ada lafaz-lafaz la ilaha illallah beberapa kali.
Ya, kalau kita tadi lihat, simak, di situ ada lafaz kalimat tauhid la ilaha illallah disebutkan beberapa kali. Makanya dahulu Rasulullah yuhallil bihinna dubura kulli shalah. Bahwasanya setelah selesai salat, dahulu Rasulullah mengucapkan tahlil atau lafaz-lafaz tersebut, zikir-zikir tersebut yang ada lafaz la ilaha illallah. Ya. Taib. Jadi ada tambahan. Kalau dalam kitab Bulughul Maram ini hanya disebutkan dari hadis siapa? Sahabat siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Dan ada hadis yang lain. Ya, hadis Abu Zubair yang mana riwayat Imam Muslim, ya riwayat Imam Muslim. Walidzikri ba'da sholati sya'nun 'azim. Dan berzikir setelah salat itu adalah sebuah perkara yang amat agung. Hatha 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fihi qawlan wa fi'lan. Nabi itu memotivasi, mendorong, menganjurkan untuk berzikir setelah sholat. Ya, baik melalui qaul beliau, ucapan beliau, sabda beliau, itu memotivasi, menganjurkan, mendorong umatnya, ya, lewat sabda-sabda beliau. Dan juga lewat fi'lan, yaitu perbuatan Rasulullah. Nabi sendiri juga mengamalkan, mengerjakan zikir tersebut. Ya, jadi sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah itu dua-duanya ada. Ya, maka semakin kuat. Ya, semakin kuat disyariatkannya, dianjurkannya berzikir seusai salat, ya, berzikir setelah salat. Wa qad dalla ala dzalika mujmalu qoulihi ta'ala wa adbarus sujud. Ketika kita melihat atau membaca surat Qaf ayat yang ke-40 wa adbarus sujud. Ya, qala Ibnu Abbas amarahu an yusabbih fi adbaris sholawati kulliha. Yaitu diperintahkan agar bertasbih setelah sholat kulliha. Ya, setelah melaksanakan sholat. Maka ini yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai karena hukumnya itu apa? Mustahab, dianjurkan, selesai sholat lalu pergi, padahal nggak ada hajat yang penting. Ya, kalau mungkin mau buang hajat, ya setelah sholat, ya fadhol, ya, karena nggak bisa ditahan. Atau ada urusan-urusan penting lainnya, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada urusan yang penting, lalu setelah sholat itu ya dia pulang, maka ini keliru. Ya, karena sangat dianjurkan untuk berzikir setelah sholat. Wa qala an-Nawawi ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Wa ja'a fi ahadits katsira sahihah fi anwa'in minhu muta'addidah. Ya, para ulama bersepakat akan dianjurkannya berzikir setelah sholat. Artinya zikir setelah sholat itu mustahab, yaitu dianjurkan. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang macam-macam zikir setelah sholat. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan hadis yang berikutnya.
hadis yang ke-56 dalam pembahasan sifat salat Nabi ini. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga masih terkait doa-doa. Nah, cuma dalam hadis ini nanti ada penjelasannya, letaknya itu seharusnya sebelumnya. Ya. Karena apa? Bayanu naw'in minal ad'iyati fi adbari al-fariidhah. Kita baca hadisnya an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridai beliau menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna duburas shalah. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berlindung, memohon perlindungan kepada Allah duburus shalah. Nah, di sini ada lafaz apa? Duburus shalah, ya, duburus shalah. Apa saja yang Nabi meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Rawahu al-Bukhari. Jadi kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi pernah berdoa memohon beberapa perlindungan, dan ini dibaca duburus shalah, yaitu Nabi berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil, kikir atau pelit, ya. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut, ya, al-jubn, penakut, ya. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada, yaitu pikun, ya, yaitu dari sifat pikun. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, godaan-godaan dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, di sini dalam hadis ini lafadznya itu Nabi membaca doa ini duburus shalah. Kalau tadi sebelumnya, ya, dubura kulli shalah itu, ya, kalau yang sebelumnya maknanya apa? Makna yang kedua, ya, ba'das salam. Nah, apakah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas sekarang yang kita bahas ini maknanya itu duburus shalah setelah salam atau sebelum salam? Mantap sekali, ya. Luar biasa. Nah, dubura as-shalah di sini adalah yuradu bihi akhir tasyahud. Ya, akhir tasyahud, yaitu setelah tasyahud. Ya, setelah tasyahud. Artinya apa? Sebelum salam. Ya, sebelum salam. Kok sekarang kok cepet ya? Kemarin kok lama ya? Luar biasa nih, beda ya. Jadi hadis
Yang sekarang kita bahas hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini, yang mana dalam redaksinya adalah duburis shalah, itu maksudnya adalah sebelum salam, setelah tasyahud, sebelum salam. Makanya di sini seharusnya yuqaddimuhu ala hadis al-Mughirah hatta yakuna ma'ad da'awatil madhiyah ka hadis Abi Bakrin, ya. Maka kalau dilihat, ya, maka seharusnya dan lebih baiknya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebelum hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, agar sama gitu loh doa-doa yang dibaca sebelum salam, sehingga enggak balik lagi sebelum salam kemudian ada hadis Al-Mughirah setelah salam itu zikir, balik lagi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas doa sebelum salam. Makanya yang lebih baik itu sekiranya loh ini ya, sekiranya ya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebelum hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Taib. Kenapa? Nah, terjemahnya. Iya, memang karena dubura kulli sholat itu memang tadi kan ada dua makna, ya. Ada dua makna. Yaitu sebelum salam dan makna yang kedua setelah salam. Taib, kita jelaskan beberapa lafaz, ya, kita jelaskan beberapa lafaz. Di sini Nabi SAW mengajarkan doa yang dibaca setelah tasyahud dan sebelum salam, yaitu Nabi meminta perlindungan. Yang pertama dari al-bukhli, meminta perlindungan dari sifat kikir, bakhil atau pelit, ya. Dan secara bahasa al-bukhlu itu man'ul fadli wal imsak 'anil badli, yaitu tidak memberi padahal ada kelebihan, ya. Dan ini lawan dari al-jud, yaitu dermawan. Wa fi syar'i man'ul wajib, ay man'ur rajuli al-qadiri al-ata'a bil ma'ruf min malihi. Adapun bakhil secara istilah syar'i artinya adalah mencegah dari sesuatu yang wajib. Artinya orang tersebut punya kemampuan untuk membayar sesuatu yang wajib, memberi sesuatu yang wajib, tapi tidak mau. Ya, ar-rajulul qadir al-ata' bil ma'ruf min malihi. Ada seorang laki-laki yang dia itu mampu memberi sesuatu yang baik dari hartanya, akan tapi dia tidak mau. Ya, ini namanya orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Kalau memang enggak punya kemampuan, ya wajar tidak memberi. Tapi kalau ada orang yang dia itu memiliki kemampuan, kelebihan dari hartanya, lalu dia tidak mau memberi, maka ini yang masuk dalam kategori al-bukhlu, yaitu bakhil. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil, kikir atau pelit. Iya.
Demikian pula dalam doa ini kita meminta perlindungan kepada Allah dari al-jubni. Al-jubn yaitu penakut. Ya, dha'fun fil qalbi yamna'u sahibahu minal iqdam fil mawadhi asy-syarifah. Kelemahan dalam hati seseorang yang menghalangi dia untuk melakukan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Ya, kal jihad, seperti melakukan jihad. Karena tidak semua orang itu bisa melakukan jihad. Hanya orang-orang yang pemberani, yang mau berjihad di jalan Allah. Karena kalau sudah di medan perang, yang dihadapi siapa? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, yang sudah siap dengan senjata-senjatanya. Makanya dibutuhkan yang namanya keberanian, syaja'ah. Kalau orang itu jaban, ya penakut, ya nggak mungkin akan bisa mau melakukan jihad atau an-nutqu bi kalimatil haq, mengucapkan kalimat yang benar, mengucapkan kebenaran. Itu pun butuh keberanian, ya. Kadang ini hukumnya apa? Masih takut. Nanti kalau saya ucapkan haram, nanti aku dimusuhi banyak orang, ya. Ya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Demikian pula dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Itu juga enggak mungkin bisa dilaksanakan oleh orang yang penakut, serba takut, mikir dulu, nggak mungkin. Makanya di sini Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari yang namanya sifat juben, yaitu penakut. Nabi juga berlindung kepada Allah dari yang namanya pikun, ya. Arzalul umri bulughul haram wal kharaf fayakunu bimanzilati tifli dha'ifil binyati sakhifil aqli qalilil idrak. Ya. Jadi Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari sifat apa? Kepikunan, yaitu pikun. Seperti anak kecil yang dia tidak bisa berpikir dengan baik. Ya. Karena apa? Karena sudah pikun. Nah, ini juga Nabi berlindung dari sifat tersebut. Kemudian juga Nabi berlindung dari fitnatid dunia, yaitu godaan-godaan dunia. Al-inhimak fi syahawatiha wa maladzatiha, itu godaan dari syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan dunia. Dunia itu lezat apa enggak? Kok enggak mantep kayak tadi, Pak? Jawabannya ya. Fitnah kekuasaan, fitnah wanita, tahta, harta, ya itu luar biasa itu. Apalagi kayak akhir tahun kayak gini, ya. Itu yang banyak kaum muslimin juga yang ikut-ikutan merayakan tahun baru, ya. Oh, itu luar biasa. Demi kesenangan dunia sampai menyerupai orang-orang kafir. Jadi aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnatid dunia, dari godaan dunia. Yang mana godaan dunia ini luar biasa, ya. Ada orang yang taat, orang yang soleh, gara-gara
ya terkena fitnah dunia, godaan dunia bisa berubah 180 derajat. Makanya kita hati-hati, ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dunia itu hijau dan manis. Ya, rasanya aja manis, warnanya hijau, gimana enggak membuat tergoda. Ya, dan kalau sudah tergoda dengan dunia ya sudah. Ya. Lupa Allah, lupa kewajiban, lupa akhirat, ya. Kemudian hal-hal yang haram itu dilanggar. Taib. Makanya ketika seseorang itu terkena godaan dunia, tulhihi 'anil qiyami bil wajibat allati khuliqa laha, maka akan melalaikan dia dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban-kewajiban tersebut adalah tujuan dia diciptakan di dunia ini, yaitu lalai dari beribadah kepada Allah. Wa tasudduhu an dzikrillah, dan juga godaan dunia itu akan menghalangi dia dari berzikir kepada Allah. Dan ini real terjadi di dalam kehidupan nyata. Kalau sudah tergoda dengan kesenangan-kesenangan dunia itu bisa menghalangi mengingat Allah. Ya, sholat juga males, baca Quran juga males. Ya pengennya seneng-seneng tok aja. Pengennya seneng-seneng, ya, menikmati yaitu kesenangan dunia dan kenikmatan dunia. Padahal zikrullah wa ma fihi sa'adatuhu wa falahu. Padahal mengingat Allah, berzikir kepada Allah itu adalah sumber kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Maka di antara faedah yang bisa diambil adalah al-hadis dalilun ala fadlid du'a wal isti'adzati billah min hadhil akhlaqiz zamimah wal ahwal as-sayyi'ah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berdoa. Karena Allahumma, ya Allah, ya, keutamaan berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, dan juga keadaan-keadaan yang jelek. Wahyal bukhlu, seperti bakhil, wal jubnu, pengecut, penakut, warad ila ardhalil umri, kena penyakit pikun, wa fitnatid dunya wa azabil qabri, dan juga yaitu godaan dunia dan azab kubur, siksa kubur. Wahia umurun azimah, dan ini adalah perkara-perkara yang amat besar. Fis salamati minha sa'adatul abdi wa falahuhu, yang mana apabila seorang hamba itu selamat dari penyakit-penyakit tersebut, dari perkara-perkara yang jelek tersebut, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dan orang yang beruntung. Iya, maka jangan sampai terkena penyakit bakhil, penyakit pengecut, seperti juga pikun, dan jangan juga terkena fitnatud dunia, godaan dunia dan azab kubur. Ya. Wa yakunu dzalika fi duburi shalah al-murad biha wal murad huna ma qabla salam. Karena tadi dalam lafaz hadis ini itu dubura kulli shalah, dubur shalah maksudnya adalah ma qabla salam, ya, yaitu sebelum salam. Taib. Dan ini juga pas dengan sabda Nabi, "Tsumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi." Jadi setelah tasyahud, ya, maka seseorang memilih doa yang dia inginkan, yang dia sukai.
doa-doa apa aja yang dia inginkan. Di antaranya tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma kita ini kadang nggak hafal doanya itu loh. Jadi kadang bingung mau doa kayak apa gitu loh ya. Padahal doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu luar biasa. Kalaupun mentok ya, nggak bisa atau nggak hafal banyak doa-doa dari Rasulullah, ada dari Al-Quran, ya antum pakai bahasa Arab, ya antum pakai bahasa Arab. Taib, kemudian di sini dijelaskan tadi doa-doa tersebut adalah dibaca sebelum salam. Iya. Kemudian dijelaskan wa kullu nassin fid du'a muqayyadun biduburis shalah fa innahu yuhmal ala akhiriha qabla salam. Jadi setiap nas yang isinya doa yang ada kaitannya dengan duburos shalah, ya, maka itu dibawa pada sebelum salam. Jadi kalau ada nas yang isinya doa yang dikaitkan waktunya itu duburos shalah, maka maksudnya adalah dibaca sebelum salam. Liyakuna ad-du'a fil mahallil ladzi arsyada an-nabiyyu ila ad-du'a fihi. Ya, agar sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwal azhar insyaallah, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Jadi kalau lafadznya itu berupa doa dan ada kaitannya dengan lafadz duburos shalah, maka itu sebelum salam karena doa. Ya, sebelum salam. Kenapa demikian? Lianna hadza huwal la'iq bihalil musalli, karena ini yang lebih pas dengan keadaan orang yang salat. Fa innahu muqbilun ala rabbih yunajihi wa yatadharra ilaihi. Karena itu kan lafadznya kan doa. Dan sebelum salam itu sangat pas. Ya, sangat pas karena orang yang sholat tersebut menghadap Allah dan bermunajat kepada Allah, yatadharra ilaihi, dan benar-benar yaitu menundukkan dirinya. Ya, wala siyama qurba inha'i hadhil ibadah, apalagi ya pada waktu tersebut adalah detik-detik terakhir selesainya ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung, allati syuri'a lahu fiha tsana ala rabbih bi kalimatit tahiyyah thumma itba'u dzalika bis salati 'alan nabi thumma umira bid du'a bima yuhibbu min khairai ad-dunya wal akhirah. Apalagi pada saat tahiyat atau pada saat tasyahud itu, ya, dia membaca pujian-pujian kepada Allah, yaitu at-tahiyat. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi. Setelah itu diperintahkan apa? Berdoa. Itu luar biasa. Berdoa dengan doa-doa yang kita sukai untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Nah, jadi doa-doa ya apabila disandingkan dengan lafadz duburos shalah, itu letaknya sebelum salam. Amma ma ba'da salam fahuwa halun siraf fathana'u wadzikru aula fi hadhil halah. Adapun yang setelah salam itu berisikan ats-tsana' wadzikr, zikir-zikir. Isinya apa? Zikir-zikir. Itu lebih utama pada saat setelah salam.
Kama qala ta'ala, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian selesai salat, fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Jadi kalau setelah salam itu sifatnya adalah zikir. Kalau doa sebelum salam, ya, makanya kaidahnya fakullu nassin fi dzikri muqayyadun biduburis sholati fa innahu yuhmal ala ma ba'da as-shalah. Setiap nas yang di dalamnya ada zikir lalu dikaitkan dengan lafadz duburo as-shalah, maka itu letaknya setelah sholat atau setelah salam, ya. Thayyib. Tinggal berapa menit? Sudah habis. Makanya kelihatannya sudah. Kecuali apa yang dikecualikan, seperti beristighfar. Ya, itu kan berdoa astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu diucapkan setelah salam, setelah sholat. Taib, ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah masih ada atau hadis-hadis yang lain ya terkait sifatus sholat, yaitu kaifiyah as-sholat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.